Baik, hari ini saya akan meneruskan materi yang telah kita bahas sebelumnya. Bab 2 di situ adalah sebenarnya isi dari bab 2 itu ada bermacam-macam ya, ada yang mungkin dengan hipotesis, kemudian ada yang tanpa hipotesis, kemudian ada tambahan-tambahan lain. Itu tergantung arahan gitu dari misalnya instansi di mana kita belajar atau mungkin gimana aturan kita itu akan menentukan sebuah naskah. Jadi kalau misalnya nanti ada kenapa ada yang pakai cara ini dan pakai cara itu, jadi jangan bingung itu. Sekarang atau mencantumkan landasan teori di dalam sebuah penelitian atau di sebuah naskah ilmiah. Jadi sebenarnya landasan teori itu merupakan sebuah dasar yang kuat dalam penulisan karya tulis. Maaf sebelumnya saya mau jelaskan ini kita pakai referensi dari website ya. Jadi di era sekarang kita tuh bisa belajar dari berbagai macam sumber ya, tidak hanya buku. Nah, kalau misalnya sekarang pakai website atau mungkin informasi dari Google itu lebih mudah, kenapa tidak gitu. Tetapi kalau misalnya kita mau mencantumkan informasi dari internet itu sebagai sebuah referensi, mencantumkan dengan cara yang benar. Bukan berarti kita bisa semena-mena untuk main copot, istilahnya copy paste dari internet, kemudian kita taruh di naskah ilmiah kita. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu tidak diperbolehkan. Jadi karena ini itu adalah sebuah informasi saja, gimana kita itu bisa mencari-cari ide untuk membuat tulisan ilmiah, kita bisa belajar dari sini. Jadi landasan teori itu salah satu dasar yang kuat dalam penulisan karya ilmiah, karena di dalam teori itu akan dicantumkan materi yang akan memudahkan pembaca, membaca mengenai topik yang kita bahas. Kemudian ada informasi yang diberikan di situ adalah informasi yang mengenai apa yang akan dibahas di dalam karya tulis tersebut. Nah, untuk itu teori ini penting untuk dicantumkan di suatu karya ilmiah. Contoh saja, misalnya yang membaca karya ilmiah kita itu adalah orang yang belum pernah mengetahui tentang bidang itu. Yang akan saya bahas hari ini adalah portofolio, portofolio, portofolio untuk siswa dalam pelajaran IPA. Nah, kalau misalnya yang belum pernah misalnya membaca naskah tersebut atau mungkin yang membaca naskah tersebut itu adalah mahasiswa baru, dalam arti belum mempunyai informasi terkait bagaimana cara menulis karya ilmiah dengan topik pendidikan. Nah, kalau misalnya kita nggak cantumkan di situ bab 2-nya, kemudian teori-teori apa yang mendukung penelitian kita, tentu pembaca akan merasa kebingungan. Jadi pentingnya sebuah teori atau ringkasan teori yang ada di dalam bab 2 itu adalah untuk menguatkan karya kita dan juga untuk memudahkan. Nah, landasan teori itu menjadi acuan atau kerangka berpikir untuk memecahkan masalah. Jadi, kalau misalnya di dalam sebuah karya ilmiah, itu kan kita punya tujuannya. Di bab 1 kita sudah punya tujuan apa, kemudian sudah punya tujuan dan manfaatnya sudah kita ketahui. Kemudian di situ kita akan memecahkan sebuah masalah. Masalah itu akan terselesaikan dengan sesuatu yang didukung dengan bukti atau data yang sudah ada. Jadi bukan hanya sekedar preferensi kita. Jadi misalnya sebuah permasalahan kita lihat dengan sudut pandang kita dan kita selesaikan secara subjektif. Nah, landasan teori itu adalah bagaimana membangun itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dengan teori-teori. Hasil
pemecahan masalah kita itu bersifat objektif, bukan subjektif ya. Jadi bisa kita lihat dari berbagai sumber, misalnya buku, kemudian penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, landasan teori di situ tuh jadi tidak semua hal itu bisa dimasukkan ke dalam landasan teori. Contohnya misalnya apa? Misalnya kita bicara tentang pendidikan, kemudian kita mencantumkan semua teori pendidikan itu di dalam bab 2, jawabannya adalah tidak. Karena yang perlu dicantumkan di situ adalah sesuatu yang berhubungan dengan topik penelitian kita. Nah, landasan teori sendiri itu adalah terdiri dari konsep, di dalamnya misalnya di dalamnya itu terdapat pengertian atau definisi tentang sesuatu atau literasi dari literatur yang relevan dan terpercaya. Nah, relevan dan terpercaya ini adalah kata kunci ya di dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Nah, landasan teori juga merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang timbul sebelumnya. Nah, kemudian teori-teori itu menjawab semua masalah itu. Kemudian dimasuk tuh bisa secara jelas. Bagaimana beberapa kita coba lihat di sini adalah mengumpulkan teori atau referensi yang relevan. Jadi teori-teori itu baik dari buku, kemudian referensi yang relevan misalnya dari penelitian yang sudah dibahas sebelumnya dengan topik yang sama, atau masalah penelitian yang ada. Kemudian yang kedua, bisa cari referensi atau teori yang diusahakan menunjukkan rujukan terbaru. Jadi misalnya rujukan terbaru itu adalah sekitar mungkin 5 tahun dalam jangka waktu 5 tahun. Misalnya ini 2020 ya, jadi mungkin referensinya kita ambil yang tahun 1900. Oh, nggak masuk itu bisa referensi sudah ada. Kira-kira ketika masalah sekanya gimana. Kemudian ketika masalah B, cara menyelesaikan juga ada sendiri jika kita membaca dari referensi yang terbaru. Kalau misalnya kita menggunakan referensi lama, nah kita kan tidak tahu nih bagaimana cara penyelesaiannya. Apakah sudah diselesaikan? Apakah masalah yang kita ajukan tadi jangan-jangan sudah terpecahkan? Nah, kenapa kita harus melakukan hal yang sama gitu? Kalau memang masalah itu sudah terselesaikan, kan kita tidak perlu melakukan hal yang sama. Tapi kalau sesuatu yang ini bisa kita melakukan kata yang sesuai dengan referensi yang telah kita temukan tadi. Nah, gimana kalau misalnya ternyata referensi yang mendukung penelitian kita itu adalah referensi yang lama? Boleh dicantumkan, tetapi ada porsinya. Jadi jangan semua itu adalah referensi lama. Gitu. Karena dengan referensi baru itu kita akan melihat bagaimana sih orang zaman sekarang atau peneliti-peneliti sebelumnya itu memberikan suatu penyelesaian masalah yang baru. Yang ketiga adalah landasan teori dengan menggunakan kalimat aktif. Ini jadi salah satu ya, jadi kalau misalnya di landasan teori itu menggunakan kalimat aktif, kemudian kalau misalnya di bab 3 biasanya kita cenderung menggunakan kalimat pasif. Kemudian yang keempat, jangan terlalu banyak kalimat yang membingungkan pembaca. Nah, ini tuh penting banget ya. Jadi ini penting sekali karena kalau misalnya kita melakukan pengulangan, kita mengemas suatu ide dari kalimat dengan gaya bahasa yang berbeda-beda, tetapi intinya sama, maka itu akan hanya mempertebal halaman saja, tetapi tidak memberikan informasi yang baru untuk pembaca. Kemudian tulis dengan pilihan diksi yang
yang tepat. Jadi kata yang tepat. Kata sesuai dengan kalau misalnya kita menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya kita memberikan informasi menggunakan standar IED. Kemudian kalimatnya singkat dan jelas, jadi tidak perlu berbelit-belit, tetapi itu sebenarnya sama makna yang seperti itu tidak perlu. Satu kalimat saja yang ringkas, kemudian bisa membuat pembaca itu paham, nah itu adalah kalimat yang bagus. Kemudian yang kelima, ini adalah selalu poin yang saya jangan menjiplak ya, bukan usahakan, tetapi jangan menjiplak. Jadi buku atau dari penelitian yang sebelumnya. Boleh, tetapi bukan nomor paragraf itu hanya ada 4 sampai 5 saja. Jika spasi. Misalnya sehingga, komanya di depan atau di belakang. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 8, jangan menulis bahasan atau topik yang terlalu meluas dan terkesan informasinya yang banyak tapi melenceng dari tujuan. Jadi tetap on the track, tetapi kita tidak suatu kalimat dengan statement yang sangat panjang. Jadi sedikit saja tetapi poinnya tetap tercantumkan di situ. Kemudian nomor 9, gunakan referensi kajian yang tidak terlalu lama atau maksimal 5 atau 10 tahun ke depan, itu akan lebih baik. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, sekedar tips saja. Jadi ada kalau membuat bab landasan teori, gimana kita menyusun landasan teori itu, apa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, bisa kita melakukan penelitian terlebih dahulu. Kenapa kita harus melakukan penelitian? Kita gambaran di dalam otak kita itu bagaimana kita tuh akan membahas atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang kita ajukan. Kemudian bisa juga misalnya melihat atau diskusi dengan pakar atau ahli. Seperti apa itu nanti akan dibahas mungkin pada semester selanjutnya. Nah, untuk di sini adalah fungsinya untuk mengukur suatu hal yang diukur di dalam penelitian ini. Kita mengukur keterampilan. Nah, untuk mengukur itu kita kan perlu nih apa perangkat penilaiannya bagaimana. Nah, itu kita bahas ini. Saya contohkan bagaimana yang tadi dari awal sudah saya jelaskan bahwa ada berbagai macam gaya di dalam penulisan di dalam karya ilmiah ya. Jadi itu tergantung. Jadi jangan bingung. Nah, ini kalau misalnya kita mau memberikan ulasan tentang pengembangan perangkat, berarti kita harus tahu dong. Berarti harus kita tahu perangkat penilaian itu bagaimana, portofolio itu bagaimana, dan bagaimana mengukur tampilan siswa S bagaimana. Dari situ, di sini kita cantumkan bahwa kajian teorinya bagaimana. Di sini kajian teori menjelaskan apa saja di sini. Yang pertama pembelajaran IPA, kemudian
penilaiannya. Nah, penilaiannya ini yang diukur karena sudah terjadi pembelajaran. Karena ada pembelajaran, kemudian diukur ya nilainya. Jadi tidak diukur saja, tetap berikan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah penilaian portofolio. Karena apa? Karena yang digunakan adalah portofolio. Dan dari yang keempat adalah keterampilan proses IPA bagaimana. Nah, ini di breakdown lagi pembelajaran IPA. Bagaimana pembelajaran IPA? Salah satunya dari salah satu buku cantumkan sini sama penulisnya siapa, kemudian dikemukakan di situ, di sini didefinisikan bahwa belajar terdiri dari pengamatan, pendengaran, membaca, dan meniru. Nah, ini adalah bagaimana proses belajar menurut Harold sepakat bahwa yang dilakukan adalah penilaian. Nah, bagaimana kita bisa menilai? Berarti kan di situ ada proses dan itu di situ bisa kita ukur bahwa ada perubahan. Kalau misalnya nggak ada perubahan atau tidak ada perubahan, berarti proses yang diberikan itu tidak ada efeknya atau tidak memberikan perubahan. Nah, di sisi lain kita berikan lagi nih salah satunya adalah dari sumber yang lain. Ini Dimyati dan Mujono menggambarkan bahwa belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan. Kemudian melewati pengolahan informasi dan menjadi kapabilitas baru. Nah, untuk menguatkan statement itu juga diberikan lagi bahwa pembelajaran itu adalah merupakan interaksi dua arah dari guru dan peserta didik di mana antara keduanya saling berkomunikasi. Di sini juga diberikan penjelasan apa sih pembelajaran itu. Nah, nanti lebih spesifik di sini adalah berbicara tentang pembelajaran IPA. Di atas sudah dipaparkan bahwa bagaimana sih pembelajaran itu. Umum di sini lebih detail lagi bahwa IPA merupakan pengetahuan yang sistematis dan berhubungan dengan gizi dasar, terutama atas pengamatan dan deduksi. Nah, ini adalah definisi IPA. Setelah tahu pembelajaran, kemudian tahu apa itu IPA, kemudian bagaimana sih pembelajaran IPA itu. Nah, di sisi lain, nih Mas Satyo Donos Saputro ini bahwa IPA dibangun atas dasar proses ilmiah dan sikap ilmiah. Nah, dari sini kita tambahkan lagi, kita berikan informasi yang perlu untuk dibaca para pembaca, sehingga bisa paham bagaimana riset kita itu, atau penelitian kita. Nah, nilai IPA itu apa saja di sini? Nah, nilai IPA itu meliputi kecakapan bekerja, kemudian berpikir secara sistematis, keterampilan, kemudian sikap ilmiah, dan seterusnya. Nah, kemudian di paragraf terakhir kita berikan sebuah simpulan, bukan kesimpulannya ada di bab terakhir, maksud saya adalah simpulan dari paragraf-paragraf sebelumnya. Pembelajaran IPA adalah kegiatan pembelajaran yang harus ditekankan pada keterampilan proses sehingga siswa mampu mengkonstruksi pengetahuan yang diperoleh secara bermakna sehingga kualitas pembelajaran pun menjadi lebih baik. Kenapa kita perlu untuk mencantumkan paragraf ini? Karena kembali lagi, coba kita lihat judulnya adalah untuk mengukur keterampilan proses IPA terhadap siswa SMP. Jadi yang ada di bab 2 itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, yang mendukung penelitian kita. Selanjutnya nih, apa penilaian? Penilaian itu adalah berkaitan misalnya meliputi pengertian penilaian, kemudian prinsip penilaian dan fungsi penilaian. Nah, pengertian penilaian dibahas lagi oleh Groundling. Nah, bagaimana penilaian itu? Penilaian sebagai suatu proses yang sistematis mencakup mengumpulkan, menganalisis prestasi
informasi untuk seseorang atau sekelompok siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Di sini diberikan apa sih itu penilaian. Kemudian dan juga bagi teori yang lain, bahwa ada juga pendapat bahwa penilaian adalah suatu prosedur sistematis yang mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi. Kenapa kita perlu melakukan ini? Karena biar data yang kita dapatkan tadi itu adalah valid, objektif, tidak subjektif ya. Nah, selanjutnya, bagaimana prinsip penentu? Kita berikan sumber sesuai biasanya peraturan yang berlaku di sini adalah Permendikbud seperti ini. Yang pertama adalah prinsip umum, kemudian ada prinsip khusus. Di situ dijelaskan lagi apa prinsip umum dan apa prinsip khusus. Nah, di salah satu sumber lain, menurut Kunandar ini juga menyampaikan bahwa hasil peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada beberapa prinsip. Yang pertama harus objektif, kemudian terpadu, transparan, akuntabel, edukatif. Nah, prinsip ini kenapa kita perlu jelaskan? Karena apa? Karena tadi portofolio yang akan kita gunakan harus mencakup nilai-nilai gitu. Kemudian apa tujuan dan fungsi penilaian dijelaskan juga. Penilaian di sini ada beberapa misalnya penilaian sebagai penempatan, pengukur keberhasilan yang BEMIN, kemudian dia kalau misalnya dia itu adalah B. Ya di sini 2013. Kenapa kita perlu mencantumkan ini? Karena apa? Karena biar kita tahu ternyata lain. Kalau misalnya nah dia bisa punya kekuatannya. Itu juga perlu ada juga ada ya. Nah, saya tidak akan tahu. Aturan pada umumnya. Nah, ini misalnya sampai ada macam-macam. Kemudian setelah membahas tentang penilaian portofolio itu bagaimana? Dijelaskan lagi karena apa? Karena kita akan membahas lebih spesifik yaitu penilaian portofolio, bukan penilaian biasa. Misalnya berkaitan dengan teori penilaian portofolio itu adalah yang dikaji meliputi pengertian penilaian portofolio, kemudian prinsip, komponen, manfaat, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan rubrik. Nah, di situ perlu dijelaskan satu-satu. Nah, di breakdown lagi juga ini pengertian penilaian portofolio. Misalnya menurut
Brian and Timmins, ini bagaimana penilaian portofolio itu? Dijelaskan satu persatu. Kemudian dijelaskan lebih detail. Menurut Debdignas tahun ini menyebutkan prinsip dalam portofolio ada prinsip mutual trust, confidentiality, kemudian ada joint ownership, certification, relevation. Nah, di sisi lain dari teori yang lain itu bagaimana prinsip penilaian portofolio. Nah, prinsip ini harus menerapkan proses dan hasil sekaligus. Nah, ini dijelaskan satu persatu, ada beberapa poin. Biar apa? Biar data yang kita gunakan atau hasil yang akan kita ambil itu valid dan benar-benar bisa dipercaya hasilnya. Kemudian komponennya di sini apa aja? Komponennya ada apa aja? Kemudian bentuk penilaiannya seperti apa? Portofolio kerja, kemudian portofolio dokumentasi, dan seterusnya. Nah, manfaatnya bagaimana? Nah, manfaatnya bagi siswa, bagi tua, kemudian bagi guru seperti apa. Kemudian di sini juga ada perencanaan. Perencanaannya apa? Ini adalah contoh ya. Jadi bab 2 bisa mendukung penelitian kita. Nah, rubrik penilaian. Tadi kan sudah dibahas secara umum. Sekarang penilaian bagaimana? Jadi scoring rubrik itu didefinisikan sebagai deskripsi terperinci tentang tipe kinerja tertentu atau kriteria yang akan digunakan menilai. Jadi misalnya ketika kita siswa itu bisa melakukan mengidentifikasi misalnya daun itu berwarna hijau. Nah, kalau misalnya siswa bisa mengidentifikasi daun itu berwarna hijau, bagaimana cara menilainya? Nah, harus didefinisikan secara jelas. Kemudian kalau siswa bisa menjawab kenapa daun itu berwarna hijau, misalnya karena mengandung klorofil. Kalau bisa menyebutkan daun itu mengandung klorofil, kira-kira berapa nilai yang akan kita berikan? Karena dia sudah paham. Nah, penilaian portofolio tadi kita bahas pengertian rubrik penilaian portofolio. Kemudian misalnya di sini ada lagi B, kriteria rubrik penilaian portofolio bagaimana? Jadi harus ada kriterianya, misalnya indikator kunci dari yang akan dinilai. Kemudian yang kedua aspek-aspek penilaiannya. Kemudian yang ketiga adalah kriteria kesempurnaannya dan seterusnya. Nah, ini juga ada deskripsinya. Jadi kalau misalnya skor 5 memperlihatkan pemahaman tentang bagaimana permasalahannya, kemudian seluruh persyaratan tugas dimasukkan ke dalam respon. Ini contoh ya, contoh rubriknya. Jadi kalau nilainya 1, nilainya 2, bagaimana? Kalau kriteria yang pertama, jadi dia bisa merefleksikan kinerja tingkat pemula, kemudian kalau mengembangkan, bisa merefleksikan pergeseran ke arah kinerja ke tingkat mengembangkan. Ini contoh ya. Jadi bisa lebih atau kurang dari ini. Kemudian cara menyusunnya gimana? Nah, ini juga dijelaskan bagaimana cara menyusunnya. Nah, yang terakhir ini mungkin keterampilan proses IPA. Jadi proses IPA itu ya. Jadi kan kita tadi sudah membahas tentang bagaimana menilainya, scoringnya bagaimana, rubriknya bagaimana. Sekarang apa yang dinilai? Nah, itu dijelaskan di sini. Karena kita menilai proses IPA, maka prosesnya di sini proses yang kita nilai apa saja di situ. Misalnya di sini adalah keterampilan berpikir. Berarti keterampilan berpikirnya yang dinilai. Kemudian langkah-langkah metode ilmiahnya, bagaimana mengidentifikasi, merumuskan desain, mengobservasi, mengumpulkan, dan menganalisis. Kemudian mengulang kembali, menarik kesimpulan, dan aplikasikan. Ini ada levelnya. Jadi bagaimana metode ilmiah itu. Apakah siswa yang sudah belajar IPA tadi sudah melewati ini?
dan kemudian di mana levelnya. Nah, itu bisa dibedakan antar siswa. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan proses IPA. Keterampilannya di sini juga dijelaskan bagaimana keterampilan itu. Contoh misalnya, kalau di sini mengamati, nah ini apa? Mengumpulkan indera, mengumpulkan fakta, mencari kesamaan, mengklarifikasi, menafsirkan bagaimana, kemudian sampai menerapkan konsep bagaimana. Kemudian di sini juga adalah keterampilan proses dasar, bagaimana pengamatan indikatornya, bagaimana mengamati objek-objek dan fenomena alam dengan indera. Contoh misalnya itu tadi, seperti yang saya sebutkan, daun itu berwarna hijau. Nah, berarti dia sudah bisa mengamati bahwa objek-objek dan fenomena alam dengan indera. Contoh misalnya matahari terbit dari barat, maaf, matahari terbit dari timur. Nah, itu adalah salah satu fenomena alam yang bisa diindra. Nah, bagaimana kemudian kita cantumkan itu, kemudian kita hubungkan. Nah, dalam teori yang lain, misalnya Win Herlen dalam Exploratorium, dia menjelaskan bahwa keterampilan proses IPA terdiri dari dimensi ini. Mengamati, kemudian bertanya, berhipotesis, memprediksi, kemudian investigasi, interpretasi, mengkomunikasikan, dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir setelah itu adalah kajian hasil penelitian yang relevan. Jadi bagaimana itu dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti contohnya ya, bagaimana membuat bab 2 yang di situ adalah terdiri dari tinjauan pustaka. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.